Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah Channel, channel yang membahas tentang kajian Islam. Perkara sunnah. Az-Zuhri berkata, telah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, suatu riwayat, fitrah sunnah ada 5, atau 5 perkara termasuk fitrah sunnah: hitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan menggunting kumis. Hadis riwayat Bukhari nomor 5889. Hitan, kata hitan adalah bentuk masdar dari kata katana yang berarti memotong. Adapun katnu adalah memotong bagian tertentu dari anggota badan tertentu. Al-Mawardi berkata, hitan laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi kepala zakar penis. Disukai jika dipotong seluruhnya hingga ujung kepalanya. Minimal yang mencukupi adalah tidak tersisa sesuatu yang bisa menutupi kepala zakar. Para ulama berbeda pendapat tentang usia disyariatkannya melakukan hitan. Al-Mawardi berkata, ia memiliki 2 waktu. Waktu wajib dan waktu istihbab disukai. Waktu wajib adalah ketika balik dan waktu istihbab disukai adalah sebelumnya. Adapun yang paling disukai adalah hari ke-7 sesudah hari kelahiran. Apabila ditunda, maka pada hari ke-40. Jika ditunda lagi, maka pada tahun ke-7. Kalau seseorang telah balik dan sangat kurus, di mana apabila dihitan akan membahayakannya, maka kewajiban itu telah gugur. Disukai agar tidak ditunda dari waktu istihbab kecuali karena uzur halangan tertentu. Imam Al-Haramain berkata, hitan tidak wajib sebelum balik, sebab anak kecil tidak termasuk pelaku ibadah jasmani. Adapun Abu Al-Faraz As-Saraksi berkata, pada hitan anak laki-laki saat masih kecil terdapat maslahat karena kulit orang yang sudah tamyiz menjadi kasar dan keras. Atas dasar itu, para imam membolehkan hitan sebelum itu. Abu Syekh meriwayatkan melalui Al-Walid bin Muslim dari Juhair bin Muhammad, dari Ibnu Al-Munkadir atau selainnya, dari Jabir. Sesungguhnya Nabi SAW menghitan Hasan dan Husain pada hari ke-7 dari kelahirannya. Al-Walid berkata, aku bertanya kepada Malik tentang hal itu, maka dia menjawab, aku tidak tahu, namun hitan adalah pembersih, maka semakin dipercepat waktunya, semakin aku sukai. Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadis Anas dan juga dari Musa bin Ali dari bapaknya, sesungguhnya Ibrahim alaihissalam menghitan Ishak saat berusia 7 hari. Mencukur bulu kemaluan. Disukainya mencukur semua rambut, baik yang ada di sekitar kemaluan depan maupun belakang. Hadis ini menyebutkan mencukur, karena itulah cara paling umum untuk menghilangkan rambut tersebut. Namun bisa saja dihilangkan dengan cara lain seperti diberi obat perontok rambut, dicabut atau yang sepertinya. Imam Ahmad pernah ditanya tentang menghilangkan bulu kemaluan menggunakan gunting. Dia berkata, itu mencukupi. Dikatakan kepadanya, bagaimana kalau dicabut? Dia berkata, apakah ada seseorang yang kuat melakukannya? Abu Bakar bin Al-Arabi berkata, rambut kemaluan merupakan rambut paling patut dihilangkan karena cepat lebat dan kotor. Berbeda halnya dengan rambut di ketiak. Mencabut bulu ketiak. Disukai mulai mencabut bulu ketiak dari bagian kanan. Namun sunnah menghilangkan bulu ketiak sudah dianggap terlaksana jika dicukur, khususnya bagi mereka yang merasa sangat sakit mencabutnya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i dari Yunus bin Abdul A'la, dia berkata, aku masuk kepada Imam Syafi'i sementara seorang laki-laki mencukur bulu ketiaknya. Dia berkata, sungguh aku tahu sunnahnya adalah dicabut, tetapi aku tidak bisa menahan rasa sakitnya. Al-Ghazali berkata, mencabut bulu ketiak akan terasa sakit pada permulaannya dan akan terasa mudah bagi yang telah biasa.
Lalu dia berkata lagi, tetapi mencukur juga mencukupi karena maksudnya adalah kebersihan. Lalu ditanggapi bahwa hikmah mencabutnya adalah karena ia menjadi tempat bau tidak sedap. Hal itu disebabkan kotoran akibat keringat yang terkumpul sehingga mengendap dan menimbulkan bau tidak sedap. Oleh karena itu, disyariatkan untuk mencabut bulu-bulu tersebut agar menjadi tipis sehingga baunya berkurang. Berbeda dengan bulu kemaluan, jika dicabut maka akan semakin tebal dan baunya pun semakin tidak sedap. Ibnu Daqiq Al-Id berkata, jika memperhatikan redaksi hadis, maka harus dengan mencabutnya, tetapi bagi yang memperhatikan maknanya, maka membolehkan menggunakan alat. Adapun yang bisa menggantikan posisi mencabut dalam hal ini adalah menggunakan obat perontok. Akan tetapi hal ini bisa menipiskan kulit sehingga menimbulkan rasa sakit, khususnya mereka yang memiliki kulit tipis. Memotong kuku. Maksudnya, menghilangkan kuku yang lebih dari bagian yang menutupi ujung jari karena menjadi tempat kotoran sehingga membuat jijik. Bahkan terkadang sampai menghalangi sampainya air kepada apa yang wajib dicuci saat bersuci. Para ulama mazhab Syafi'i menyebutkan dua pendapat dalam masalah ini. Menurut Al-Mutawalli, karena wudunya menjadi tidak sah. Namun menurut Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya bahwa hal seperti itu dimaafkan. Menurutnya, kebanyakan orang Arab tidak memperhatikan hal tersebut, namun tidak pernah ada riwayat yang menyuruh mereka untuk mengulang sholat. Namun apabila kuku itu panjang, terkadang saat istinja bagi yang menggunakan air dan tidak membersihkan tangan dengan baik, kotoran najisnya bisa menyangkut di kuku itu, sehingga jika melaksanakan sholat dianggap membawa najis. Al-Baihaqi meriwayatkan di kitab Asy-Syu'ab melalui Qais bin Abi Hajim, dia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW mengerjakan sholat, lalu keliru padanya. Ketika ditanya, beliau berkata, bagaimana aku tidak mengalami kekeliruan, sementara salah seorang kamu berada di antara kuku dan jari-jarinya. Para periwayat hadis ini tergolong sikoh terpercaya meskipun mursal. Kata ruf, bentuk jamaknya adalah arfaq, artinya tempat-tempat melipat di badan seperti ketiak, apa yang ada di antara dua buah jakar dan pangkal paha, dan semua tempat berkumpulnya kotoran. Dengan demikian, ia termasuk gaya bahasa menyebut sesuatu dengan nama yang berdekatan dengannya. Adapun seharusnya adalah kotoran ruf salah seorang kamu. Artinya, kamu tidak memotong kuku-kuku kamu, lalu kamu gunakan menggaruk tempat-tempat lipatan tersebut sehingga kemasukan kotoran yang ada padanya. Abu Ubaid berkata, beliau SAW mengingkari perbuatan mereka yang memanjangkan kuku dan tidak memotongnya. Saya, Ibnu Hajar, katakan, di sini terdapat isyarat anjuran membersihkan semua lipatan di badan. Disukai pula memotong kuku sependek mungkin selama tidak membawa mudarat terhadap jari-jari tangan. Adapun Imam Ahmad menyukai bagi musafir agar menyisakan sedikit kukunya karena dibutuhkan. Dari Ahmad, aku berkata kepadanya, bila seseorang memotong rambutnya dan kukunya, apakah dia menimbunnya atau membuangnya? Dia berkata, menimbunnya. Saya berkata, apakah sampai kepadamu sesuatu tentang itu? Dia berkata, Ibnu Umar menimbunnya. Diriwayatkan pula, Nabi SAW memerintahkan menimbun rambut dan kuku, lalu bersabda, jangan sampai dipermainkan para tukang sihir anak cucu Adam. Saya berkata, hadis ini diriwayatkan Al-Baihaqi dari Wa'il bin Hujr, sama sepertinya. Adapun para ulama mazhab kami menyukai menimbunnya karena bagian dari badan manusia. Menggunting kumis. Al-Qurtubi berkata, menggunting kumis adalah mengambil yang telah memanjang di atas bibir hingga tidak mengganggu ketika makan dan tidak ada kotoran yang menempel.
Dia berkata, kata jaju dan ikhfa adalah memotong seperti di atas, bukan berarti memangkasnya hingga habis sama sekali menurut Imam Malik. Lalu dia berkata, para ulama Kufah berpendapat untuk memotongnya sampai habis, sementara sebagian ulama menyerahkan kepada pilihan masing-masing orang. Al-Bazzar meriwayatkan dari hadis Aisyah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki berkumis panjang. Beliau bersabda, bawakan gunting dan siwak kepadaku. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan siwak di pinggirannya, lalu menggunting kumis yang melewatinya. Dalam riwayat Maimun bin Mahran dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut orang-orang Yahudi, maka beliau berkata, sesungguhnya mereka memanjangkan kumis mereka dan mencukur jenggot mereka, maka berbedalah dengan mereka. Maimun berkata, maka Ibnu Umar memangkas kumisnya sebagaimana memangkas bulu kambing atau unta. Ibnu Al-Arabi mengemukakan satu makna yang sangat halus sehubungan anjuran menipiskan kumis. Dia berkata, sesungguhnya air yang turun dari hidung akan tertahan di rambut karena kentalnya, sehingga sulit membersihkannya ketika mencucinya. Sementara posisinya dekat dengan indera penciuman. Oleh karena itu disyariatkan untuk ditipiskan agar sempurna keindahan dan manfaatnya. Saya, Ibnu Hajar, katakan hal ini bisa tercapai dengan sekedar menipiskannya tanpa perlu memangkasnya, meski yang demikian lebih merealisasikan makna tersebut. Riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Zaid bin Arqam yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa tidak menggunting kumisnya, maka bukan termasuk dari mereka yang mengerjakan sunnah kami. Sanadnya kuat.